sumber daya atmosfer sebagai sumber daya terbarukan. Kami mahasiswa TPBF ITB yang membuat video ini. Berikut adalah nama-nama kami. Pertama, potensi angin sebagai sumber energi. Secara alami, angin membantu setidaknya dalam 3 sektor, yakni perikanan, pertanian, dan kesehatan dan lingkungan. Dalam sektor pertanian, angin membantu dalam penyerbukan dan pengangkutan karbon dioksida. Dalam perikanan, angin digunakan nelayan untuk menghantarkan kabel dalam perlayaran. Dalam kesehatan dan lingkungan, angin membawa oksigen dan juga membawa pengecer dan pengangkut polutan udara dalam massa air yang terkandung dalam awan dari sumbernya ke tempat lain. Pemanfaatan angin dalam infrastruktur buatan manusia. Kincir angin zaman dahulu dapat digunakan dalam penggilingan padi. Namun seiring zaman berkembang, angin bisa digunakan dalam prinsip yang sama untuk membangkitkan energi listrik. Energi surya. Kenapa energi surya bisa terpilih dalam energi terbarukan? Salah satu alasan ialah energi yang diserap oleh bumi dari matahari ialah lebih dari 10.000 kali jumlah manusia di bumi atau sekitar 17.000 terawatt. Indonesia selalu mendapatkan radiasi matahari setiap tahunnya. Energi matahari adalah sumber energi paling melimpah dari energi terbarukan. Sinar matahari memancarkan energi sebesar 1023 kW atau sekitar 1,8 × 10⁻14 kW diterima oleh bumi per detiknya. Hal ini tentu menentukan bagi Indonesia karena setiap hari Indonesia mendapatkan radiasi matahari karena terletak di garis khatulistiwa. Solar cell. Perangkat fotovoltaik. Apa itu perangkat fotovoltaik? Perangkat ini menggunakan bahan semikonduktor, di antaranya silikon. Prinsip pengangkat ini mengaktifkan elektron dengan memberikan energi tambahan, yakni berupa sinar matahari. Alat ini bekerja mengaktifkan elektron dari keadaan energi yang lebih rendah ke keadaan energi yang lebih tinggi. Aktivasi ini akan menghasilkan elektron bebas di semikonduktor sehingga memberi listrik. Energi matahari untuk memberikan air laut. Dalam reverse osmosis, biasanya digunakan dalam desalinasi garam. Teknologi air dan PV digunakan dengan baik dengan pengolahan tersebut. Proses untuk mengolah perintah air dari populasi dunia. Energi matahari untuk greenhouse. Energi matahari digunakan untuk pemanas dan penerangan dalam menahan panas pada malam hari dan hari yang berawan. Pengaturan ini akan mengurangi kebutuhan penggunaan bahan bakar untuk pemanas. Pada beberapa konfigurasi rumah kaca, pemanas gas atau minyak digunakan sebagai pemanas cadangan untuk melepaskan karbon dioksida dalam pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Energi matahari pula bisa digunakan langsung oleh manusia dengan cara berjemur dalam memperoleh vitamin D yang memiliki peranan penting dalam pengaturan kalsium serta menjaga kadar fosfor dalam darah, sehingga vitamin D dapat mencegah penyakit rakitis, osteomalacia, osteoporosis, dan yang lainnya. Potensi energi petir. Indonesia memiliki potensi energi petir yang besar. Sebagai negara tropis, peluang kejadian petir di Indonesia lebih sering dibandingkan dengan negara yang lain yang terletak pada iklim berbeda.
petir hanya dihasilkan oleh awan cumulonimbus. Petir terjadi karena pelepasan muatan listrik dari satu awan ke awan yang lainnya, atau dari awan langsung ke bumi. Petir terjadi antara downdraft dan updraft badai petir. Partikel yang lebih ringan bergerak ke atas awan dan menjadi bermuatan positif, sementara yang lebih berat turun ke dasar awan dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penumpukan perbedaan muatan ini tumbuh cukup besar, petir pun dilepaskan. Dalam hal energi, satu sambaran petir memiliki energi sebesar kira-kira 20.000 ampere. Energi petir ini dapat digunakan untuk menyalakan bola lampu watt sebesar 100 watt dalam waktu 3 bulan lebih. Selain itu, dalam sekali sambaran, energi listrik petir dapat digunakan untuk menerangi ratusan rumah sekaligus. Meskipun energi yang besar, kelemahan energi petir, yakni belum adanya teknologi yang memadai, dan petir bersifat sporadis atau tidak menentu. Sekian, terima kasih.